إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال ربكم عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita kembali menguatkan komitmen ketakwaan kita di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kita kepada ketakwaan, melainkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang dimuliakan oleh Allah di dunia ini serta di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 menyatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan di dalam mengamalkan nilai-nilai ketakwaan. Ketakwaan dalam hati, dalam pikiran, lisan dan seluruh amal perbuatan kita. Dimanapun kita berada dan kapanpun, hendaknya kita memastikan bahwa diri kita sedang dalam proses penyempurnaan ketakwaan itu, dan menjadikan takwa sebagai sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap kepada Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang radiyatan maradiyah, jiwa-jiwa yang diridhai dan ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di momen pergantian tahun Hijriah yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi, menjadi penting untuk kita mengingat sebuah warisan yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya kepada umat Islam, yaitu syariat hijrah, di mana hijrah merupakan syariat yang tidak pernah terputus. Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat telah meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan aset, kekayaan, dan apapun yang mereka miliki dalam rangka menegakkan agama Allah dan dalam rangka menyempurnakan penghambaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini hendaknya menjadi motivasi kita untuk menguatkan komitmen bergabung bersama mereka yang telah memulai ibadah hijrah itu. Hendaknya ibadah hijrah ini menjadi satu pemahaman yang terus melekat dan terpatri dalam setiap muslim. Sebab Nabi SAW telah memerintahkan dan mengajarkan kita untuk bergabung bersama kafilah hijrah. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Muawiyah radhiyallahu anhu,
Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Yang artinya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak terputus hijrah sampai taubat terputus, dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Hadis ini menunjukkan bahwa hijrah itu merupakan ibadah, merupakan ajaran yang kekal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam kapan dan dimanapun dia berada. Selagi kiamat belum terjadi, maka syariat hijrah adalah syariat yang harus dilaksanakan, adalah ajaran yang harus diperjuangkan dan dijaga. Maka menjadi penting bagi kita untuk kemudian memahami apa hakikat daripada hijrah yang Nabi SAW perintahkan itu, yang Nabi mengatakan tentangnya bahwa hijrah tersebut tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah kepada Allah, adalah hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah hijrah yang tidak terputus selamanya. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk kemudian mempelajari, untuk kemudian mengingat dan memurajaah apa hijrah kepada Allah itu, sehingga kita kemudian bergabung bersama dengan kafilah al-muhajirin, kafilah orang-orang yang berhijrah. Nabi alaihi salatu wassalam sesungguhnya telah menjelaskan kepada kita bahwa hijrah merupakan ibadah, merupakan syariat yang tidak terputus hingga yaumil qiyamah. Maka menjadi penting bagi kita untuk kemudian memahami sesungguhnya dimensi hijrah tidaklah sekedar berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Hijrah tidak dimaknai sebagai hijrah teritorial, tetapi Nabi SAW secara tegas mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa ada hijrah yang harus dimengerti, dipahami dan diamalkan oleh umatnya, yaitu hijrah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis tadi kita bisa menangkap dua dimensi hijrah yang hendaknya diingat oleh setiap umat sepanjang masa. Yang pertama adalah hijrah dalam bentuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 69 dan ayat 70. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan siddiqin, para syuhada, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah pertemanan yang terbaik. Dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah sebagai yang maha mengetahui. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, jika kita melihat kepada orang-orang yang oleh Allah ditetapkan sebagai para nabi, maka nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin anak-anak Adam yang menginisiasi gerakan hijrah. Dan jika kita melihat kepada para siddiqin, maka muncul di sana sosok yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah pemimpin para siddiqin setelah para nabi, dan dia adalah berasal atau dia merupakan dari golongan para muhajirin. Jika kita melihat para syuhada yang disebutkan di dalam ayat tadi, maka sebaik-baik syuhada setelah para nabi dan para siddiqin adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keduanya
berasal dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah. Dan jika kita melihat kepada orang-orang yang soleh setelah para nabi dan para siddiqin serta para syuhada, maka ada Uthman bin Affan di sana, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, keduanya juga adalah orang-orang muhajirin. Demikian pula yang tidak tersebutkan di dalam contoh-contoh ini, orang-orang terbaik yang pernah Allah hadirkan di kehidupan dunia ini, mereka adalah orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepada Allah. Oleh karena itu, ini hendaknya menjadi pemantik untuk kita meneladani pentingnya kemudian menguatkan komitmen hijrah, bergabung bersama qafilah al-muhajirin. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Yang kedua, di antara dimensi hijrah adalah kita meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, meskipun seandainya dunia ini sudah menjadi Islam semuanya, seandainya permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang itu disebut sebagai tempat kekufuran, tetap syariat hijrah itu harus dilakukan. Bukan dengan meninggalkan tempat menuju tempat yang baru, tetapi dengan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah dia yang orang muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya serta tangannya. Wal muhajir, dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ayyul hijrati afdal?" Hijrah apa yang paling afdal? Nabi kemudian mengatakan, "Antah jurama kariha rabbuk," adalah engkau berhijrah meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini merupakan momentum untuk kita kembali menyegarkan tentang komitmen meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dalam ibadah hijrah. Kita oleh Allah diingatkan untuk senantiasa mewaspadai, menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan teramat sangat banyak hal-hal yang menyebabkan turunnya kemurkaan Allah, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Maka silahkan setiap kita hendaknya melihat apa-apa saja dari ucapan, keyakinan, sikap atau perbuatan yang itu termasuk di dalam dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil yang dimurkai oleh Allah dan bertentangan dengan agama Allah, maka silahkan kita berhijrah meninggalkan apa-apa yang Allah murkai tersebut, apa-apa yang Allah tidak sukai itu, untuk kemudian kita kembali kepada kefitrahan kita, kembali kepada jalan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi di dunia ini serta di akhirat kelak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa untuk kemudian mengajak keluarga kita menjadi keluarga yang bergabung dalam kafilah al-muhajirin, kafilah orang-orang yang berhijrah dalam ketaatan kepada Allah, berhijrah dengan makna taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berhijrah dalam makna menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk terus semangat menapaki kebaikan, sehingga kita mengisi usia kita, mengisi hari-hari dari sisa-sisa usia kita dengan kebaikan-kebaikan yang semakin mendekatkan kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal birri wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala rabbukum azza wa jalla fi kitabihil karim,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.